Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di dalam video pembelajaran untuk mata kuliah P3K. Seperti yang Ibu janjikan, di kesempatan ini Ibu akan menyampaikan jawaban-jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan anak-anak Ibu sekalian dari materi pertemuan 8 mata kuliah kita, di mana materi pertemuan 8 yang telah Ibu bagikan dan juga telah kalian buat mind map-nya berdasarkan hasil pembelajaran mandiri, yaitu berkenaan dengan analisis materi dalam buku teks pelajaran. Dari 18 orang mahasiswa pengikut mata kuliah P3K, ada 17 orang yang mengumpulkan tugas. Kemudian dari 17 orang yang mengumpulkan tugas, setelah Ibu cek, ada 7 mahasiswa atau 7 anak yang menuliskan pertanyaan berkenaan dengan materi pertemuan ke-8. Ibu ucapkan terima kasih kepada ke-7 orang mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi, lebih tepatnya mahasiswi ya, 7 orang ini yang telah menuliskan pertanyaan, dan semoga pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili dari apa yang ingin dipertanyakan oleh kawan-kawan yang lain, namun tidak sempat atau lupa untuk menuliskan pertanyaan pada lampiran tugas mind map yang kemarin. Baik, mohon maaf atas suara serak Ibu. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan pertanyaan daripada materi analisis materi dalam buku teks pelajaran. Di sini ada 7 orang penanya, yaitu ada Emma, Ica, Mutia, Nazwa, Niti, Amal, dan juga Fatimah. Baik, sambil mendengarkan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan kalian, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua bisa kembali membuka file PDF, file materi pertemuan 8 yang telah Ibu bagikan beberapa waktu yang lalu, dan juga bisa sambil membuka mind map yang telah dibuat, seperti itu ya. Baik, pertanyaan pertama dari Emma. Bagaimana cara menentukan materi tersebut, maksudnya materi kita ya, materi kimia, termasuk ke dalam materi esensial, materi remedial, dan materi untuk pengayaan, dan juga contoh materinya seperti apa. Ibu coba share materi pertemuan 8 kita. Sebentar ya. Coba share materi ke-8 kita. Oke. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Emma tadi, bagaimana cara menentukan materi tersebut termasuk materi esensial, materi remedial, dan materi untuk pengayaan, dan juga contoh materinya seperti apa. Nah, begini, cara menentukan bahwa suatu materi itu termasuk ke dalam materi esensial, materi remedial, dan juga materi pengayaan adalah dengan terlebih dahulu memahami KI, KD yang digunakan atau yang telah dipilih di dalam pembelajaran. Makanya, konstruksi perkuliahan kita di awal itu adalah analisis silabus KI, KD, dan juga pembuatan IPK serta tujuan pembelajaran, baru dilanjutkan dengan analisis materi dalam buku teks pelajaran. Nah, setelah kita memahami daripada KI dan KD yang telah dipilih atau yang akan digunakan di dalam pembelajaran, maka kan kita menentukan IPK, ya kan? Seperti yang telah dibuat sebelumnya, menentukan IPK dan juga ada tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran biasanya menggunakan konsep ABCD, ada audience, behavior, condition, dan juga degree. Nah, kemudian setelah itu semua terpenuhi, guru harus mengamati, kalian sebagai guru harus mengamati sajian materi yang ada pada buku pegangan, buku utama, ataupun pada buku-buku tambahan yang kalian gunakan di dalam mata pelajaran kimia. Atau mata pelajaran apapun nantinya yang diajarkan di sekolah, seperti itu ya, karena ini kimia berarti mata pelajaran kimia. Nah, kemudian kita menganalisis materi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk materi esensial sendiri, materi esensial itu adalah materi dasar atau materi utama yang harus dikuasai peserta didik, gitu ya, yang harus dikuasai peserta didik dan sesuai dengan KI dan KD yang diajarkan, seperti itu. Itu untuk materi esensial. Kemudian
Mana ya ini tulisannya di sini. Kemudian materi remedial. Nah, kalau materi remedial adalah materi yang digunakan untuk membantu peserta didik kita di dalam mencapai IPK dan juga tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Nah, materi remedial ini biasanya ditentukan setelah dilakukan penilaian dan juga analisis hasil penilaian terhadap materi yang telah diajarkan. Jadi tadi bedanya kalau materi esensial adalah materi utama atau materi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik kita untuk mempelajari KI dan KD yang telah ditentukan. Kalau materi remedial adalah materi yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan untuk membantu peserta didik kita di dalam mencapai IPK dan juga tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Maka penentuan materi remedial atau materi untuk remedial ini biasanya kita lakukan setelah kita melakukan penilaian dan juga analisis terhadap hasil penilaian kita. Nah, pada indikator mana, pada IPK mana peserta didik kita belum mampu mencapai KKM atau belum tuntas. Nah, itulah nantinya yang akan kita jadikan acuan untuk melakukan remedial. Materinya tentunya disesuaikan dengan indikatornya kembali seperti itu. Nah, kemudian materi pengayaan. Nah, materi pengayaan adalah materi tambahan. Nah, ini juga bisa didengarkan oleh Fatimah juga, karena ini berhubungan dengan jawaban pertanyaan Fatimah. Nah, materi pengayaan adalah materi tambahan dan atau pelengkap sesuai dengan materi utama yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi utama. Jadi tadi bedanya ada materi esensial atau materi utama, kemudian materi remedial. Materi remedial atau materi untuk remedial ditujukan kepada peserta didik yang belum mencapai IPK kita dan juga tujuan pembelajaran kita. Sedangkan materi pengayaan adalah materi yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi dasar atau telah mencapai KKM untuk IPK dan juga tujuan pembelajaran. Jadi materi pengayaan ini tujuannya adalah agar peserta didik dapat memperdalam penguasaan materi pelajaran hingga tercapai tingkat perkembangan atau kemampuan yang optimal mengenai materi yang dipelajari tersebut, itu materi pengayaan. Nah, sebagai contohnya kita bisa melihat dari contoh yang disajikan pada materi pertemuan 8 kita. Nah, di mana di sini di materi pertemuan 8 ini dia masih menggunakan KD3 dan juga KD4. KD3-nya yaitu 3.8 ya, 3.8 dan juga KD4-nya yang masih membahas tentang larutan elektrolit, tentang larutan ya, lebih tepatnya tentang larutan. Kemudian jika anak-anak ibu buka kembali materi pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, di sana untuk KD 3.8 IPK-nya mereka menuliskan mengidentifikasi sifat larutan, kemudian membedakan sifat larutan, kemudian semoga terlihat ya. Kita carikan 3.8 tadi. 3.8. Nah, di sini mengidentifikasi sifat larutan, kemudian membedakan sifat larutan, mengklasifikasikan larutan elektrolit dan non-elektrolit, mengklasifikasikan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, menganalisis penyebab suatu larutan bersifat elektrolit kuat dan bersifat elektrolit lemah, serta menganalisis jenis ikatan kimia pada elektrolit larutan, pada larutan elektrolit seperti itu ya. Nah, dari IPK KD 3.8 ini akhirnya dianalisislah materi yang ada pada buku pegangan kita hingga kita dapat menentukan materi reguler atau materi esensial kita yang berhubungan dengan indikator kita tadi, berarti tentang contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian bisa pengertian atau penggolongan larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian mengenai uji daya hantar listrik berbagai larutan, kemudian juga larutan elektrolit di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya di materi esensial atau materi reguler itu adalah
Materi utama yang memang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Umumnya apa yang ada di buku itu termasuk ke dalam materi esensial. Nah, biasanya ada beberapa buku nantinya yang memberikan informasi-informasi tambahan atau materi-materi pengayaan yang digunakan untuk menambah wawasan peserta didik kita. Nah, kalau contoh di sini materi pengayaannya adalah mencari manfaat larutan elektrolit bagi tubuh manusia. Materi pengayaan ini nanti bisa dalam bentuk tugas atau juga bisa bentuk informasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Bu untuk materi remedialnya? Materi remedialnya seperti yang Ibu sampaikan dapat ditentukan setelah kita melakukan penilaian dan juga analisis terhadap hasil penilaian yang dilakukan. Jika semisal anak-anak kita itu banyak yang belum mencapai KKM pada IPK, misalnya pada IPK 8.5 misalnya menganalisis penyebab suatu larutan bersifat elektrolit kuat dan bersifat elektrolit lemah, maka materi remedial yang dilakukan oleh guru adalah atau yang diangkat oleh guru adalah berkenaan dengan IPK 3.8.5 tersebut. Seperti itu. Bisa jadi dalam bentuk soal, pemberian soal yang membantu peserta didik untuk menganalisis lebih lanjut atau apa namanya ya, menganalisis lebih lanjut mengenai larutan ini bersifat elektrolit kah atau tidak dan sebagainya, atau bisa juga pemberian informasi-informasi tambahan. Nah, itu seperti itu untuk yang jawaban pertanyaan Emma. Kita lanjut ke apa namanya ya? Yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ica. Ketika hasil pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, hal apakah yang harus lebih diutamakan? Hal apakah yang harus lebih diutamakan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai? Ibu antara ingat dan tidak, sebenarnya pertanyaan Ica ini mirip daripada pertanyaan di pertemuan sebelumnya ya, yang ketika ada menanyakan ketika misalnya apa yang dirancang itu tidak sesuai Bu, atau apa namanya tidak tercapai apa yang dirancang, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi Ica bisa membuka kembali video jawaban pertemuan yang telah lalu, dan di sini juga akan Ibu sampaikan beberapa jawaban yang berhubungan. Nah, ketika hasil pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka yang harus dilakukan guru pertama kali adalah melakukan refleksi. Nah, refleksi ini termasuk di dalamnya adalah pengecekan kembali terhadap RPP yang telah dirancang atau RPP yang digunakan di dalam pembelajaran. Perhatikan kembali apakah indikator dan tujuan pembelajaran yang telah kita rancang itu telah sesuai dengan KI dan KD yang dipilih. Kemudian, apakah materi yang diangkat dalam pembelajaran telah sesuai juga dengan KI dan KD, ya kan? Kemudian, apakah model pembelajaran yang kita terapkan di dalam pembelajaran itu sebenarnya juga cocok dan sesuai dengan KI dan KD dan juga materi yang kita angkat? Kita berhenti sebentar karena di sini azan. Baik, kita lanjutkan. Tadi di ICA tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, hal apakah yang harus lebih diutamakan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai ya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu guru melakukan refleksi, di mana di dalam refleksi tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pengecekan kembali terhadap RPP yang telah dirancang tentunya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita sebagai guru harus memperhatikan kembali apakah indikator dan tujuan pembelajaran yang dirancang di dalam RPP kita telah sesuai dengan KI dan KD yang kita pilih. Kemudian apakah materi yang kita angkat di dalam pembelajaran kita juga telah sesuai dengan KI dan KD yang ada. Kemudian
model pembelajaran yang kita terapkan juga apakah telah cocok dengan karakteristik materi dan juga KI dan KD yang kita gunakan di dalam pembelajaran. Kemudian kita juga perlu memperhatikan instrumen penilaian kita. Nah, apakah instrumen penilaian kita terkait materi yang kita ajarkan tersebut telah sesuai? Baik itu jenis penilaiannya, misalnya esai kah, pilihan ganda kah, dan juga soal-soal yang disajikan di dalam penilaian tersebut apakah memang sudah mewakili untuk mengukur indikator yang harus dicapai siswa atau peserta didik kita. Nah, jika semuanya sudah selesai, jika semuanya sudah sesuai, maksud Ibu, maka kita harus memperhatikan pula aspek dari diri kita sebagai guru atau pengajar. Nah, apakah kita sudah menerapkan apa yang kita rancangkan di dalam RPP tersebut dengan betul dan juga maksimal? Nah, jika dirasa ada yang kurang, mungkin ada yang masih kurang pas dan sebagainya, maka diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang akan datang. Namun jika sudah sesuai, menurut kita sudah sesuai, maka kita lanjutkan dengan memperhatikan aspek peserta didik kita atau siswa kita. Nah, apakah peserta didik kita saat menerima pembelajaran kita dalam keadaan yang siap? Kemudian apakah mereka melakukan pengulangan pembelajaran saat di luar jam jam pembelajaran, baik itu pulang sekolah atau misalnya di tempat les dan sebagainya. Nah, jika semua komponen-komponen tersebut terpenuhi, yang namanya kegiatan pembelajaran kan pasti harus ada yang mengajar, yang diajar dan juga yang apa yang diajarkan gitu kan ya. Nah, jika semua komponen tersebut sudah terpenuhi, baik keadaan kita sebagai seorang guru, kemudian siswa kita serta RPP yang kita rancang dan juga materinya, maka hasil yang kita peroleh saat itu, yang misalnya tadi Ica katakan tidak tercapai tujuan pembelajaran, berarti itulah hasil apa adanya saat itu gitu kan, itulah hasil yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka nanti tugas kita selanjutnya sebagai guru adalah melakukan remedial terhadap apa yang telah diajarkan. Tadi kan dengan catatan bahwa memang RPP-nya sudah sesuai, materi yang diangkat sudah pas, indikator sudah jelas. Namun misalnya masih ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai, khususnya pada beberapa siswa misalnya. Maka yang inilah yang nantinya dilakukan remedial terhadap mereka-mereka yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Sangat awam di dalam suatu pembelajaran, dari sekian tujuan pembelajaran yang kita rancang semuanya tidak tercapai itu sangat awam. Pasti ada satu atau dua yang mungkin tidak tercapai. Dalam makna tidak tercapai ini juga bukan dalam artian tidak terlaksana, tetapi bisa juga di dalam artian siswanya belum mencapai KKM yang diinginkan atau yang telah ditentukan. Nah, maka tadi tugas guru selanjutnya adalah melakukan remedial terhadap materi tersebut dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tersebut. Nah, berkenaan dengan pembahasan remedial, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang analisis hasil belajar. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi jawaban dari pertanyaan Ica, kita lanjutkan ke jawaban pertanyaan Mutia. Di sini Mutia menanyakan, mengapa pada bagian uraian materi, pada materi ke-8, salah satu contoh aktualisasi pembelajarannya itu adalah berupa kegiatan kepramukaan. Nah, bagaimana aktualisasi pembelajaran itu sebenarnya? Gitu kan ya, bagaimana aktualisasi pembelajaran itu sebenarnya? Semoga apa yang Ibu tangkap dari pertanyaan Mutia tidak salah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Mutia, pada bagian refleksi ada peserta dan instruktur. Sebenarnya maksud refleksi di sana itu apa? Katanya gitu kan. Nah, baik. Berkenaan dengan aktualisasi pembelajaran, kalau kita lihat di materi pertemuan 8, di sana ada tertulis aktualisasi muatan pembelajaran dalam kegiatan kepramukaan dikembangkan dari muatan-muatan sikap yang terdapat dalam KD KI 1, 2, serta muatan-muatan pengetahuan dan keterampilan yang terdapat dalam KD KI 3 dan KD KI 4 mata pelajaran. Nah, katanya seperti itu kan ya. Nah, seperti ini. Aktualisasi mata pelajaran, termasuk di dalamnya aktualisasi materi pembelajaran, salah satunya dapat kita lakukan melalui kegiatan kepramukaan. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan
Permendikbud nomor 63 maksud Ibu tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, implementasi pendidikan kepramukaan ini ya, ada aturan ini keluar gitu kan, seiring dengan adanya pelaksanaan atau penerapan daripada kurikulum 2013. Nah, implementasi pendidikan kepramukaan nantinya berbeda dengan pramuka, seperti itu ya. Pendidikan kepramukaan berbeda dengan pramuka. Nah, pendidikan kepramukaan dalam hal ini adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup. Ibu mohon maaf jika misalnya terganggu dengan suara Ibu. Mohon maaf. Ibu ulangi tadi apa namanya? Pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan ini berbeda dengan pramuka, di mana pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kemudian kegiatan kepramukaan juga adalah salah satu kegiatan sebagai aplikasi daripada konsep-konsep mata pelajaran seperti itu. Nah, karena adanya kewajiban di Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka sekolah-sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolahan dapat melaksanakan pendidikan kepramukaan ini pada mata pelajaran yang mereka ampu atau yang mereka ajarkan. Nah, pun pelaksanaannya tidak selalu mesti di dalam kegiatan yang mengharuskan menggunakan pakaian pramuka, tidak seperti itu ya. Tidak harus selalu seperti itu. Nah, kemudian jika kita cermati Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini nanti filenya akan Ibu share. Apa namanya ya? Bahwa ada 3 model model pembelajaran lah ya, model pendidikan kepramukaan, yaitu ada model blok, kemudian ada model reguler, model aktualisasi seperti itu. Nah, kalau model blok itu kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan biasanya yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian secara umum atau misalnya setiap akhir semester. Nah, itu untuk model blok. Kemudian ada model reguler. Model reguler ini kegiatannya sukarela berbasis minat peserta didik. Minat peserta didik yang dilaksanakan oleh gugus depan yang biasanya sekolah seperti itu. Nah, kemudian ada model aktualisasi. Nah, model aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal dan diberikan penilaian formal. Nah, penerapan di lapangan biasanya untuk model aktualisasi ini kadang ada juga guru yang tidak melakukannya secara rutin. Artinya, ketika dirasa ada bagian dari materi tersebut yang dapat diterapkan di dalam kegiatan kepramukaan, maka mulailah diaktualisasikan atau diterapkan di dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini Ibu sampaikan karakteristik aktualisasi pendidikan kepramukaan itu. Yang pertama, biasanya dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali biasanya ya gitu kan. Tapi kalau misalnya taruhlah tadi guru kimia gitu kan, guru kimianya setelah menganalisis materi ternyata ada bagian dari materi yang bisa diaktualisasikan melalui kegiatan kepramukaan, maka boleh dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah, atau boleh juga melakukannya secara mandiri, tidak bersamaan dengan jadwal yang ada di sekolah, seperti itu ya. Kemudian biasanya pelaksanaannya sekitar 120 menit atau 2 jam. Ya. Kemudian dikembangkan dari muatan-muatan pembelajaran yang terdapat dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian ini karakteristiknya ya yang Ibu sampaikan. Kemudian pembina kegiatan dilakukan oleh guru mata pelajaran selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka serta dapat dibantu oleh pembantu pembina. Kemudian pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kepramukaan. Nah, model reguler atau tadi juga menggunakan model aktualisasi yang dapat dilaksanakan
secara rutin terjadwal, atau bisa juga tadi sesuai dengan kebutuhan di kelas tersebut seperti itu. Nah, kemudian ini yang salah satu yang terpenting daripada karakteristik aktualisasi pendidikan kepramukaan adalah tidak harus menggunakan seragam pramuka. Nah, kemudian pendidikan kepramukaan eh, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan seperti itu ya, linearisasi mata pelajaran dengan nilai kepramukaan di dalam SKU. Makanya ketika anak-anak Ibu lihat materi pertemuan 8 di sini dituliskan dalam modul ini pembahasan terbatas pada pelaksanaan aktualisasi muatan pembelajaran dalam KD KI 4 mata pelajaran yang relevan dengan syarat kecakapan umum SKU Pramuka. Melalui kegiatan tersebut dapat memperkuat karakter dan meningkatkan keterampilan peserta didik karena dalam kecakapan umum kepramukaan dituntut sikap yang sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Dharma yang mencakup nilai utama karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kalau mungkin kita bahasa sederhananya gini, di suatu pembelajaran itu pasti ada KI 1, 2, 3, 4 gitu kan. 3, 4-nya dapat dilakukan melalui pembelajaran biasa di kelas seperti itu karena pengetahuan dan juga sosial ya. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, sedangkan KI 1, KI 2-nya religius dan sosial itu salah satunya dapat kita kembangkan melalui kegiatan kepramukaan ini seperti itu. Nah, namun kegiatan yang dikembangkan di dalamnya harus berhubungan dengan materi yang kita ajarkan di kelas seperti itu ya. Nah, tadi guru terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap syarat kecakapan umum daripada pramuka, kemudian melakukan pengecekan terhadap materi pembelajaran, mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran dalam KD KI yang relevan dengan SKU, biasanya KD KI 4 atau KD KI 1 dan 2. Kemudian menentukan jenis kegiatan kepramukaan, kemudian membuat panduan atau petunjuk pelaksanaan kegiatan, lalu melakukan aktualisasi mata pelajaran kegiatan kepramukaan yang dapat dilaksanakan di kelas oleh guru mata pelajaran atau bersamaan, yang disampaikan tadi, atau bersamaan dengan kegiatan pramuka bekerja sama dengan pembina pramuka. Nah, kemudian lalu dilakukan penilaian yang merupakan bagian dari penilaian KDKI 4 tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh daripada penerapan atau aktualisasi materi pembelajaran atau ya materi kimia misalnya di dalam kegiatan kepramukaan itu contohnya seperti ini. Misalnya tadi misalnya pada kelas 11 di KD 3 dan 4 bisa dilihat nanti pada Permendikbud nomor berapa ini? Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sana ada KD 3 dan 4 untuk kelas 11. Atau nanti juga bisa juga diperhatikan KD 1 dan 2-nya. Nah, ini Ibu ambilkan contoh yang menggunakan KD 3 dan 4. Misalnya contoh materi kimia kelas 11-nya adalah mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, dan partikulat. Sebentar Ibu carikan ya. Dari mana? Partikulat. Kemudian 4.3-nya oh ya ini ini. Kemudian 4.3-nya menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Ini berkenaan dengan KD 3 dan KD 4. Nah, baru aktualisasi materi yang berhubungan dengan KD 3 dan KD 4 dan juga KD 1 dan 2-nya dapat melalui kegiatan pembuatan api unggun. Misalnya, kita meminta peserta didik untuk menyalakan api pada tanah yang basah, kemudian meminta peserta didik kita mengamati dan menganalisis apa yang terjadi.
Nah, kegiatan ini dapat dilakukan, seperti yang disampaikan tadi, dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan reguler pramuka yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi, guru selaku pembina, atau jika guru bukan pembina, maka guru bisa mengajukan rancangan kepada kakak pembinanya untuk memasukkan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang dibelajarkan atau yang diajarkan di kelas, seperti itu. Nah, ini terkait dengan aktualisasi pembelajaran melalui kegiatan kepramukaan. Kemudian pertanyaan Mutia yang kedua, yaitu pada bagian refleksi ada peserta dan instruktur, maksudnya yang di materi kita gitu kan, materi kedalaman tadi. Sebenarnya maksud refleksi di sana itu apa, ya gitu kan. Nah, jadi seperti ini. Materi yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu itu adalah materi yang digunakan dalam PPG-nya guru kimia. Nah, di sana ada bagian refleksi dari materi yang disajikan, yaitu refleksi untuk setiap orang yang telah mempelajari materi yang ada, yaitu materi 8 kan yang kalau Ibu share. Pokoknya setiap materi yang Ibu share kan bagian bawahnya itu pasti ada refleksi gitu kan. Refleksinya untuk peserta dan juga untuk instruktur. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran memang diharapkan refleksi tersebut dilakukan. Seperti tadi kan Ibu juga menjelaskan tentang refleksi pada saat pertanyaan Ica, gitu ya. Nah, refleksi pembelajaran ini adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran, ya kan? Setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung. Artinya kita merefleksikan kira-kira apa yang sudah terlaksana ini sudah sesuai apa belum, masih ada yang kurangkah dan sebagainya, itu adalah proses refleksi. Nah, kalau pada modul bukan modul ya, pada materi yang Ibu share, di situ biasanya refleksinya dipandu, sudah dipandukan. Misalnya di sini refleksi peserta menyampaikan keberhasilan berupa perubahan pola pikir dalam menganalisis materi pembelajaran dan seterusnya. Kemudian menyampaikan kelemahan, menyampaikan tindak lanjut dan sebagainya. Untuk pesertanya sudah dipandu refleksinya. Jadi refleksi itu boleh secara bebas, maksudnya sesuai apa yang kita pikirkan. Kita menilai kembali kepada diri kita dan apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Nah, bisa juga dipandu seperti ini. Kita sebagai guru juga bisa memandu siswa kita. Uh, Sekarang silahkan misalnya tuliskan hal-hal apa saja yang belum anak-anak Ibu pahami daripada apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, itu salah satu bentuk refleksi juga, meminta siswa-siswi kita atau peserta didik kita untuk mengingat-ingat kembali atau merasa-rasakan apa yang belum mereka pahami, seperti itu. Kemudian menuliskannya. Pun halnya ketika Ibu memberikan tugas kepada kalian, misalnya kayak ini kemarin ya, Ibu sajikan materi pertemuan 8, Ibu minta untuk belajar secara mandiri, kemudian bentuk pembelajarannya dapat dilihat daripada pembuatan mind mappingnya, kemudian refleksi dirinya dapat dilihat daripada ada tidaknya pertanyaan yang diajukan dari hasil belajar mandiri tersebut. Nah, seperti itu. Kalau di sini dari untuk instruktur juga sudah ditentukan menyampaikan keberhasilan peserta sesuai pengamatan selama kegiatan, menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Intinya refleksi itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah seluruh rangkaian proses pembelajaran dan juga penilaian telah dilakukan. Jadi kita ingin melihat nih, istilahnya perenungan lah ya gitu kan. Apakah yang telah diterapkan selama ini, apakah yang telah berlangsung tadi telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak untuk catatan perbaikan di masa yang mendatang. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, 1, 2, 3. Pertanyaan yang keempat dari Najwa. Najwa, apa yang terjadi jika materi yang dibawakan oleh guru tidak memenuhi materi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif? Nah, pertanyaan Najwa ini bagus dan Ibu harap ini memancing kalian semua untuk mencari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Nah, uh, pengetahuan faktual, ya, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini berisi elemen-elemen dasar yang harus dikuasai oleh para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu
ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah apapun di dalam pengetahuan tersebut atau di dalam mata pelajaran yang akan dipelajari. Nah, biasanya pengetahuan faktual ini bisa berhubungan dengan simbol-simbol yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, kemudian hal-hal yang nyata yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Pada intinya pengetahuan fakta lah ya, yang berhubungan dengan fakta-fakta. Kemudian pengetahuan faktual itu kalau anak-anak ibu mencari referensi biasanya dia dibagi menjadi dua. Ada pengetahuan tentang istilah, ada juga pengetahuan khusus dan elemen-elemennya. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat di contoh ada ya di materi pertemuan 8 kalau kita coba buka lagi. Kalau kita lihat di contoh untuk pengetahuan faktual, di sana dia memberikan contoh berupa mana ya pengetahuan faktual kita. Nah, dia memberikan contoh pengetahuan faktual, materi pengetahuan faktual berupa konduktor, isolator, pelarut, dan zat terlarut. Ini adalah masuk ke dalam pengetahuan terminologi atau istilah gitu kan ya. Dituliskan nih pengetahuan faktualnya untuk materi larutan, misalnya itu tentang konduktor, isolator, pelarut, dan zat terlarut. Nah, kemudian apa namanya, jika kita ingin kembangkan ke pengetahuan khusus, tadi kan pengetahuan faktual itu ada dua, pengetahuan terminologi atau istilah dan juga pengetahuan khusus. Nah, jika ingin mengembangkan ke pengetahuan khusus, maka tadi pengetahuan faktual terminologi dapat kita kembangkan menjadi lebih lanjut, misalnya pemberian informasi mengenai tokoh yang membahas tentang konduktor dan sebagainya. Pada intinya, penyederhananya adalah pengetahuan faktual itu hal-hal yang berhubungan dengan fakta daripada materi yang diajarkan, seperti itu. Nah, kemudian ke pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini meliputi kategori dan klasifikasi, serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Ini kalau kalian searching adalah ya pengertian tentang pengetahuan konseptual. Nah, kemudian pengetahuan konseptual dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada pengetahuan klasifikasi dan juga kategori, pengetahuan dasar dan umum, serta pengetahuan teori, model, dan struktur, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada kata kunci berkenaan dengan pengetahuan konseptual, bahwa penguasaan pengetahuan konseptual ini ditandai dengan kemampuan kita mengklasifikasikan suatu data, kemudian mengelompokkan data berdasarkan ciri-cirinya, kemudian ciri-ciri kesamaan ataupun ciri-ciri perbedaan, kemudian bisa menunjukkan kekuatan dan kelemahan, bisa juga menyimpulkan, memecahkan suatu perhitungan dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri penguasaan konseptual seperti itu. Nah, di sini pada materi 8 ini contoh contoh pengetahuan konseptualnya adalah pengertian dari larutan elektrolit, kemudian larutan non-elektrolit, dan reaksi ionisasi itu seperti apa, yang berkenaan dengan konsep. Jadi kalau di fakta itu hanya menyebutkan konduktor, isolator, pelarut, zat terlarut, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan fakta, kemudian misalnya ada garam di sana, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa ditambah tentang informasi tokoh-tokoh yang berkenaan dengan penemu istilah-istilah tersebut, dan lain sebagainya. Nah, baru di pengetahuan konseptual adalah konsep-konsep yang muncul di dalam materi yang diajarkan. Misalnya kalau tadi berkenaan dengan masih tentang larutan, maka di konseptualnya berarti ada pengertian tentang larutan elektrolit itu seperti apa, larutan non elektrolit itu seperti apa, reaksi ionisasi itu bentuknya seperti apa. Itu kalau pengetahuan konseptual. Nah, kemudian ke pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Namanya juga prosedur ya. Bagaimana melakukan sesuatu. Itu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan mengenai tindakan peserta didik dan peluang meramalkan, memperkirakan, atau hipotesis dan merancang cara untuk penyelidikan. Atau bahasa sederhananya dapat kita katakan bahwa pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang berkenaan dengan langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, gitu kan ya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Makanya di sini contohnya adalah
materi pengetahuan prosedural misalnya berupa langkah-langkah kerja pada percobaan daya hantar listrik dalam larutan. Pokoknya yang berupa mekanisme atau tindakan-tindakan itu berkenaan dengan pengetahuan prosedural. Nah, kemudian ada pengetahuan metakognitif. Kognitif kan tentang kemampuan berpikir. Berarti metakognitif adalah berpikir tentang pemikiran, bahasanya sih seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pengetahuan metakognitif? Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Artinya kita sadar akan proses berpikir kita, seperti itu ya. Nah, penekanan daripada pengetahuan metakognitif ini adalah agar peserta didik lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Kalau kita lihat di contoh di sini, materi pengetahuan metakognitif adalah proses menganalisis keterkaitan kekuatan daya hantar listrik dengan proses ionisasi dalam larutan elektrolit. Jadi tidak ada penyebutan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengetahui keterkaitan kekuatan daya hantar listrik dengan proses ionisasi. Namun kita harus bisa memahami bahwa untuk menganalisis keterkaitan kekuatan daya hantar listrik dengan proses ionisasi, maka proses yang harus kita lakukan adalah misalnya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan daya hantar listrik. Kemudian bagaimana proses ionisasi tersebut dapat terjadi. Lingkungan terjadinya proses ionisasi itu seperti apa, baru kita menganalisis keterkaitan kekuatan daya hantar listrik dengan proses ionisasi tersebut. Ini kan sudah dinyatakan nih dalam larutannya larutan elektrolit. Nah, artinya materi pengetahuan metakognitif ini adalah kita membuat siswa kita atau peserta didik kita menyadari apa yang harus mereka lakukan ketika memecahkan suatu permasalahan. Kita misalnya tinggal memberi petunjuk seperti ini, analisislah keterkaitan kekuatan daya hantar listrik dengan proses ionisasi dalam larutan elektrolit. Nah, maka proses yang dilakukan oleh peserta didik kalian, misalnya kalian minta mereka menjelaskan apa saja yang harus mereka lakukan, maka di dalam sana itu adalah adanya proses proses bermetakognisi. Dia bisa menyebutkan, dia menjelaskan apa yang dia pikirkan, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan, seperti itu ya. Itu untuk pengetahuan metakognitif, yaitu berpikir tentang apa yang difikirkan. Atau misalnya seperti ini, kalau agak susah memahami penjelasan ibu, ketika anak ibu minta untuk membuat mind map daripada materi pertemuan 8 gitu ya, dari P3K. Secara teori, secara prosedural, anak-anak ibu sudah tahu nih bahwa di dalam pembuatan mind map berarti harus ada ide utama, kemudian harus ada cabang-cabang panah yang menunjukkan anak-anak dari ide utama, yang menunjukkan penjelasan lanjutan daripada ide utama. Itu prosedur dalam pembuatan mind map. Nah, di dalam pembuatan mind map dengan prosedur tersebut, anak-anak ibu memikirkan bahwa untuk dapat mengerjakannya, maka saya membutuhkan membaca materinya terlebih dahulu, kemudian menandai kata-kata kuncinya, kemudian mencari referensi tambahan dari berbagai sumber, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah yang kalian butuhkan atau langkah-langkah yang kalian pikirkan di dalam melaksanakan suatu langkah utama itu termasuk ke dalam pengetahuan metakognitif, seperti itu ya. Nah, kemudian berdasarkan pengertian yang Ibu sampaikan tadi, maka awam kiranya materi-materi yang diajarkan oleh guru tidak memenuhi keempat pengetahuan tersebut. Karena biasanya pasti sudah terpenuhi, tinggal kitanya saja nih bisa menganalisis atau tidak dia termasuk pengetahuan faktual kah, konseptual kah, prosedural kah, atau metakognitif kah. Nah, seperti itu ya. Nah, jika terjadi di mana guru tidak mampu menganalisis materi yang akan diajarkan termasuk ke dalam kategori pengetahuan apa, maka siswa kita akan sulit menemukan fokus perhatian mereka pada materi yang kita ajarkan, sehingga hal ini akan berdampak kepada materi yang harus dikuasai siswa. Karena kita tidak memahami nih titik fokusnya, dia pengetahuan faktualnya yang mana, konseptualnya yang mana, akhirnya
penjelasan kita menjadi rancu, anak-anaknya menjadi susah fokus gitu kan. Yang terpenting itu yang mana sih yang perlu dipahami, yang proseduralnya kah, yang faktualnya kah, semuanya penting karena bukan suatu hierarki atau tingkatan. Tetapi kita harus bisa menentukan titik fokusnya gitu kan ya, bahwa oh ini loh, ini fakta-fakta terkait materi ini loh konsep-konsep yang harus dikuasai. Oh ternyata di dalam konsep ini ada prosedur-prosedur juga yang harus kita kerjakan gitu kan untuk membuktikan. Kemudian nah secara keseluruhan kita mulai bisa memikirkan nih, menganalisis lebih lanjut mengapa konsep tersebut dapat terjadi dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Niti. Nah, ini pertanyaan Niti ini, apa yang dimaksud dengan keterampilan abad 21? Apa saja komponen dari keterampilan abad 21? Nah, pertanyaan Niti ini jawaban untuk semua juga, tidak hanya untuk Niti. Jawaban dari pertanyaan Niti ini dapat dicari secara mandiri. You can check it in Google, dapat dicek di Google secara mandiri, atau misalnya dari referensi manapun terkait dengan keterampilan abad 21. Banyak referensi tentang keterampilan abad 21 dan komponen-komponen keterampilan abad 21. Bagi anak-anak ibu yang telah menerima draft buku kewirausahaan ibu kemarin beberapa waktu lalu yang sebelum ibu FGD-kan, yang ibu minta untuk membaca, di sana juga ibu sedikit banyaknya ada membahas tentang keterampilan abad 21, yang mana ada 4 keterampilan yang meliputi keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, kemudian creative thinking, collaborative thinking, dan keterampilan berkomunikasi ya. Jadi ada berpikir kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi. Ada 4 seperti itu ya. Nah, kemudian Niti dan kawan-kawan juga bisa menemukan penjelasan mengenai keterampilan abad 21 dan juga komponennya melalui link salah satunya di https www.oecd.org. Nah, bisa dicari di sana ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan amal. Pertanyaan gua sebelum terakhir, ini lumayan panjang pertanyaannya amal. Mengapa Kemendikbud mengambil alih dalam pembuatan silabus pada kurikulum 2013? Mengapa bukan guru yang mengerjakannya? Nah, mengenai RPP dan silabus yang dibuat oleh pemerintah, guru hanya digunakan sebagai pelaksana dari pemerintah dan kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik menjadi berkurang. Bukannya yang mengetahui kondisi murid adalah guru, bukan pemerintah. Ya, pertanyaan ini bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPA terintegrasikan ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia atau TIK. Apakah semua konsep IPA, kimia, fisika, ataupun biologi sesuai dengan jenjang pendidikan SMA tersampaikan semuanya dengan jelas? Nah ya, Ibu coba jawab. Mengenai pertanyaan yang pertama, alasan pengambil alihan pembuatan silabus yang semula dilakukan oleh guru, ya kan, kemudian berpindah kepada pemerintah, itu sebenarnya bukan tanpa pertimbangan. Karena selama ini sebelum penerapan kurikulum 2013 kan berarti ada kurikulum KTSP, KBK, dan lain sebagainya, pun sebenarnya tidak semua guru membuat silabusnya secara mandiri atau secara berkelompok, melainkan lebih banyak copy paste dari silabus yang banyak beredar, anggaplah di dunia maya, karena sekarang kan guru-guru sudah pada canggih juga. Nah, kalaupun misalnya dibuat secara mandiri ataupun berkelompok, itu pun hanya sedikit ada perubahan biasanya. Sedangkan yang diharapkan oleh pemerintah pada waktu itu ketika memberikan keleluasaan kepada guru-guru untuk merancang silabusnya sendiri adalah agar guru bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, agar guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya dengan materi-materi yang tentunya telah ditentukan oleh pihak pemerintah seperti itu ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berdasarkan fakta tersebutlah maka pemerintah mengambil alih pembuatan silabus. Jadi silabus itu sekarang dibuat oleh pemerintah. Kemudian guru tentunya masih bisa berkreativitas. Kreativitasnya di mana? Kreativitas gurunya dapat dilihat daripada pengembangan RPP. Justru sebenarnya guru diberikan keringanan, kemudian
untuk tidak bersusah-susah membuat silabus, namun menyalurkan kreativitasnya melalui rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, seperti itu ya. Nah, guru bisa fokus, guru bisa leluasa di dalam mengembangkan kreativitasnya, khususnya pada RPP yang dibuat. Jadi silabus itu sebagai pedoman umum, kemudian penerapan lanjutannya adalah di RPP yang dibuat. Jadi di sanalah guru bisa menentukan rancangan kegiatannya seperti apa, menyesuaikan dengan karakteristik siswanya, kemudian karakteristik sekolah, dan juga karakteristik materi seperti itu. Nah, jika anak-anak ibu mencari lebih lanjut, sebenarnya di berita-berita online itu ada berita yang pro dan juga ada berita yang kontra berkenaan dengan pengalihan silabus ke pemerintah seperti itu ya. Nah, contoh berita yang pro itu bisa dilihat nanti di berita Kompas dengan judul Kurikulum 2013 justru tak lagi buat guru repot. Nah, salah satu tulisan yang kontra itu ada tulisan juga yang di artikel Kompas dengan judul Kurikulum 2013 kembalikan desentralisasi pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mau diserahkan kepada guru kah penyusunannya atau mau diambil alih oleh pemerintah kah? Peran guru adalah bagaimana dia memanfaatkan peluang dia. Misalnya ketika pada zaman dulu, pada kurikulum yang terdahulu, bahwa pemerintah memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang sepenuhnya pembelajaran, maka kesempatan itu harus digunakan betul-betul. Pun halnya seperti kondisi saat ini di mana silabus ditentukan oleh pemerintah pusat, kemudian guru merancang RPP, maka di RPP itulah yang menjadi kesempatan kita untuk merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya untuk peserta didik kita, seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada pengurangan atau penghambatan untuk pengembangan kreativitas guru, seperti itu ya Mal. Nah, kemudian dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPA terintegrasikan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau TIK. Nah, apakah semua konsep IPA, kimia, fisika, ataupun biologi sesuai dengan jenjang pendidikan SMA tersebut? Semuanya tersampaikan semuanya dengan jelas. Nah, berkenaan dengan jawaban yang kedua ini, jawaban dari pertanyaan kedua ini sebenarnya tersampaikan semuanya dengan jelas dan atau tidak jelas itu bergantung kepada kita sebagai pengajar dan juga inisiatif peserta didik kita di dalam mencari tambahan informasi atau menggali lebih lanjut materi yang mereka pelajari. Seperti itu ya. Kalau tadi misalnya pembelajaran IPA terintegrasi ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang mungkin hanya dalam bentuk narasi-narasi, karena pengintegrasian maka mungkin tidak mengcover seluruh materi kimia ada di sana gitu kan, hanya sebagian saja. Namun ya gitu, kalau memang gurunya ingin menambahkan informasi lebih, dipersilahkan. Siswanya pun bahkan alangkah baiknya jika mencari informasi lebih lanjut berkenaan dengan integrasi ilmu yang disampaikan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya ada penjelasan teks narasi. Teks narasinya isinya tentang kimia. Jika siswanya memiliki rasa penasaran atau rasa keingintahuan yang tinggi, maka sebenarnya itu bisa berlanjut itu bisa berlanjut untuk dicari informasi tambahan berkenaan dengan kajian kimia yang ada di dalam teks narasi tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kan bahasanya diintegrasikan sih ya. Diintegrasikan itu artinya akan ada diajarkan atau dijelaskan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi itu bukan hal yang utama karena tetap saja bahasa Indonesia, pelajarannya bahasa Indonesia, tapi terintegrasi IPA berarti ada nanti sajian-sajian materi IPA yang disajikan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Walaupun tidak semuanya, namun tidak menutup kemungkinan guru ataupun siswa memberikan tambahan ataupun mencari tambahan berkenaan dengan informasi-informasi sajian IPA yang disajikan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia atau TIK tersebut ya, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Fatimah, materi pengayaan itu maksudnya seperti apa, Bu? Melihat dari contoh materi yang diberikan, apakah bentuknya itu berupa pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana, Bu?
Terima kasih. Baik, kita lihat materi pertemuan 8 di tabel terakhir itu tentang pengayaan ya. Tadi di awal pada saat pertanyaan Emma juga ada Ibu jelaskan tadi tentang materi pengayaan. Jadi Ibu ulangi sedikit. Materi pengayaan adalah materi tambahan, ya kan? Seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah materi tambahan dan atau materi pelengkap sesuai dengan materi utama atau materi reguler yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi utama ini. Seperti itu ya. Tujuan adanya materi pengayaan adalah agar peserta didik dapat memperdalam penguasaan materi pelajaran. Agar peserta didik dapat memperdalam penguasaan materi pelajaran sehingga tercapai tingkat perkembangan atau kemampuan yang optimal seperti itu. Nah, kemudian materi pengayaan tidak selalu tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, namun banyak hal yang bisa dilakukan seperti misalnya pemberian soal latihan yang berhubungan dengan materi utama juga bisa dijadikan materi pengayaan. Kemudian atau misalnya meminta peserta didik kita untuk membuat soal sendiri setelah dilakukan pengerjaan soal, kemudian kita tindak lanjut selanjutnya adalah meminta siswa kita untuk membuat soal sendiri berkenaan materi yang telah dipelajari juga bisa. Kemudian juga bisa melalui kegiatan membuat hasil karya yang berhubungan dengan materi regulernya, juga boleh melakukan proyek dan sebagainya juga boleh. Artinya kita kembali kepada pengertiannya saja bahwa materi pengayaan itu adalah materi tambahan dan atau pelengkap yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi utama, gitu kan ya. Boleh dilaksanakan, boleh juga tidak, tergantung daripada kita. Kalau kita merasa sudah dengan penilaian yang diberikan, kita anggap anak-anak kita sudah menguasai, udah selesai, boleh. Bisa juga misalnya anak-anak kita sudah diajarkan, diberikan soal untuk mengukur kemampuan, kemudian mereka telah mencapai KKM, tetapi kita tetap ingin memberikan tambahan proyek untuk memperkuat pemahaman mereka, juga boleh, gitu kan. Jadi sebenarnya mengajar itu tergantung kepada diri kita sebagai pengajar ingin membawa pembelajaran kita seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi berkenaan dengan analisis materi dalam buku teks pelajaran, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu kita harus bisa melakukan analisis terhadap materi esensialnya yang mana, kemudian materi pengayaannya nantinya seperti apa, perlukah nanti remedial dan sebagainya, kalau perlu nanti bentuknya seperti apa, kemudian adakah dari materi yang akan diajarkan dari KI dan KD yang telah dipilih tersebut, adakah yang berhubungan dengan keadaan lokal setempat kita. Kenapa ada sajian materi yang berhubungan dengan muatan lokal ini ingin memberikan kesadaran kepada peserta didik kita bahwa apa yang kita pelajari tersebut sebenarnya ada di lingkungan keseharian kita atau sekitar kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan apakah materi-materi kita juga dapat dikembangkan atau diaktualisasikan di dalam kegiatan kepramukaan ataukah tidak, seperti itu. Kemudian di sini materi terkait karakter tinggal nanti dituliskan karakternya apa saja yang ingin dimunculkan, rasa ingin tahu, misalnya kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anak-anak Ibu terkait materi pertemuan 8. Pertemuan 8, seingat Ibu tidak ada tugas selain membuat mind map dan juga pertanyaan gitu ya. Nah, selanjutnya ini silahkan nanti dicermati ulang, dibaca-baca ulang kembali bahwa kita tidak serta-merta copy paste daripada materi yang ada di buku gitu kan ya. Kita dituntut untuk melakukan analisis terlebih dahulu, materi esensialnya mana, tadi seperti yang sampaikan, kemudian pengayaannya seperti apa, remedialnya seperti apa, kemudian juga kita harus bisa memilah mana nih dari materi yang kita angkat tersebut yang merupakan atau yang termasuk ke dalam pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Beberapa RPP yang terdahulu mungkin anak-anak Ibu ada melihat tuh, ada yang merincikan di dalam RPP-nya, misalnya dia ngangkat materi tentang larutan asam dan basa, maka mungkin mereka akan merincikan pengetahuan faktualnya adalah adanya rasa pahit pada basa, rasa asam pada asam, kemudian bahwa
asam dan basa itu bisa diukur menggunakan indikator universal atau menggunakan indikator alami dan sebagainya, itu fakta. Konsepnya berkenaan dengan teori-teori yang berhubungan, bisa menulis dengan teori Bronsted-Lowry, teori apa-apalah yang berhubungan dengan apa namanya, asam dan basa. Kemudian proseduralnya adalah bisa nanti penjelasan tentang bagaimana cara pengecekan pH atau penghitungan pH, bisa di prosedural. Kemudian metakognitifnya adalah semisal apa namanya, anak-anak dihadapkan pada situasional di mana dia ingin melakukan pengecekan pH namun tidak ada alat-alat yang dibutuhkan, maka apa yang harus dilakukan. Nah, itu bisa masuk ke dalam bagian metakognitif. Jadi kita harus bisa memilah-milah materi yang akan diajarkan seperti itu ya. Nah, demikian dari Ibu. Jika ada penjelasan yang masih kurang bisa dipahami, silahkan dicari tambahannya atau dibaca-baca ulang materinya, atau bisa juga nanti Japri atau WA Ibu, atau tuliskan komentar di bawah atau di kolom komentar daripada YouTube materi ini ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.